Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menceritakan kejadian yang kurang bersahabat pada saat kegiatan Orling yang dilaksanakan oleh BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP ini adalah fakultas saya. Nah, kegiatan Orling ini terlaksana di Terawas, Mojokerto, tepatnya di air terjun Delundung. Singkat saja, langsung saya ceritakan. Pada waktu salah satu di kegiatan, namanya kegiatan Caraka Malam. Oh ya, Caraka Malam itu kegiatan berjalan menyusuri sekitaran lokasi. Kita menyusuri sekitaran lokasi tempat kita acara. Nah, dan waktunya itu di tengah malam. Nah, pada waktu itu saya satu kelompok sama Nando dan ada teman-teman cewek yang lainnya juga. Awal-awal perjalanan masih enak, masih bisa bercanda gurau, masih bisa melihat suasana dengan sendu, tenang, masih bisa melihat pemandangan lah. Berjalan selama 20 menit. Di situ saya pribadi merasakan yang kurang bersahabat, kurang enak. Salah satunya pijakan orang berjalan. Dan di tengah-tengah hutan itu pasti kan ada kayak semak-semak gitu kan. Nah, di semak-semak itu saya mendengar kayak ada orang yang mengintai kita, ada orang yang membuntuti kita. Di situ saya tidak menoleh sekalipun, saya tidak melihat ke belakang sekalipun, karena di situ saya sangat takut. Oh ya, di situ saya di belakang sendiri dan di depan ada si Nando. Pada saat itu saya bertanya pada teman-teman, apakah ada yang mendengar suara pijakan orang berjalan? Teman-teman menjawab tidak. Dan kecuali si Nando diam saja. Nando tidak mau menjawab. Nando seperti ketakutan. Tapi di situ saya tidak langsung bertanya ke Nando. Setelah itu saya suruh lanjut. Ayo lanjut. Ya, jadi video ini saya buat dari lanjutan videonya teman saya, yaitu Mas Wahid. Pada waktu itu kita sedang mengadakan acara ke malam yang diadakan oleh BEM DLM dari fakultas. Ya. Jadi pada saat acara ke tengah malam, saya bersama teman-teman dan terutama Mas Wahid merasakan aura yang sangat tidak enak, sangat mengganggu. Jadi pada saat berjalan, pada awalnya itu aman-aman saja, tidak ada gangguan sama sekali. Dan pada suatu ketika di tengah perjalanan saya mendengar tapak kaki, dan itu cukup mengganggu psikis saya. Dan saya cukup merasa sangat lumayan takut, karena di situ badannya benar-benar di tengah hutan, bisa dibilang juga perkebunan, cuma itu benar-benar gelap, tidak ada lampu kiri kanan. Saya kira hanya saya yang merasa. Kata pada sampai ke tenda, teman saya yang lagi bernama Wahid itu, dia juga merasakan gangguan berupa suara tapak kaki. Nah, di pertengahan sampai ke pos terakhir, gangguan itu hanya berupa suara. Tapi dari pos itu mau turun ke tenda ground penginapan kita, ada sesosok makhluk yang cukup mengganggu penglihatan saya. Saya sedikit merasa takut, cuman saya tetap menyimpan rasa takut saya agar teman-teman saya tidak merasa takut juga. Dan pada akhirnya saya pun bersama teman-teman saya lanjut untuk balik ke
tenda, namun sesampainya di tenda, sosok itu tetap mengikuti dan tetap mengambil saya di dalam tenda. Dia mengambil saya dengan bentuk suara-suara berjalan di kiri kanan tenda. Jadi yang saya dengar itu berupa setapak kaki, langkah kaki, dan saya rasa hanya saya mendengar. Ternyata saya bersama teman saya Wahid itu juga mendengar itu. Oke, jadi sekian cerita pengalaman horor dari saya dan teman saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.